Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Wow, detik berikutnya, jalan kuno Murong terbang keluar dari gua dan berdiri di udara, memelototi Tan Yun di perahu roh, matanya meledak karena marah. Mengenai Murong Sishi, jalan lama Murong sangat kecewa. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak ingin keluar untuk menghentikannya. Tapi untuk penghinaan Tan Yun barusan, dia benar-benar marah. Patriark klan Murong yang bermartabat, dengan kekuatan 3 kali lipat dari alam bulu, sangat dipermalukan oleh semut kedelapan alam wilayah, dia sangat marah. Hal lama, Patriark ini secara pribadi membunuhmu, itu kotor. Murong Gudao dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun, segera berlutut ke Patriark dan bunuh diri. Ayah, kamu tidak bisa membunuhnya. Murong Sishi berkata dengan dingin, karena apa yang dia katakan benar, kamu sangat jahat. Tanpa menunggu puisi dan puisi Murong, Dao kuno Murong melepaskan aura 5 kali lipat yang sebanding dengan alam bulu, dan menyelimuti dirinya dan Tan Yun. Bang! Dengan suara, Murong Sishi tidak tahan dengan tekanan, lututnya tiba-tiba berlutut di perahu roh. Dan Tan Yun segera membanting, sepertinya dia tidak tahan dengan tekanan. Dia berbaring telungkup di perahu roh, dan berteriak, maafkan aku. Maafkan aku. Hal tua, tunggu sampai patriark ini mendidik putrinya, dan kemudian aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Murong Gudao meraung pada Tan Yun, lalu terbang ke udara dan mendarat di perahu roh, menamparkan wajah Murong Sishi dengan tamparan di wajah. Murong Gudao berkata dengan marah, menjadi seorang ayah tidak sia-sia membesarkan putri Anda. Seperti kata pepatah, tidak beracun dan bukan suami, generasi kekuatan besar mana yang tidak memanjat tulang orang yang tak terhitung jumlahnya. Hatiku ada di dunia untuk ayahku, tetapi kamu membiarkanku menjadi afiliasi Tan Yun untuk ayahku. Aku benar-benar marah. Bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan sepertimu? Setelah mendengar ini, Murong Sishi tiba-tiba tertawa, senyumnya sangat dingin, jalan tua Murong, jangan katakan itu. Kamu belum keluar sejak aku bunuh diri. Sejak saat itu, aku tidak punya milikmu, ayah. Gongsun Ruoxi adalah muridku. Aku membawanya dari Huang Fu Sengzong ke keluarga Murong untuk melindunginya, bukan untuk kau gunakan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sebelum puisi Murong menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar lagi oleh Dao kuno Murong, dan meraung lagi dan lagi, kamu bajingan, aku ingin membunuhmu. Tidak, ayah. Dengan suara cemas, Murong Ningkang bergegas keluar dari gua dan mendarat di perahu roh, menghalangi Murong Sishi yang berlutut di perahu roh dengan tubuhnya. Ayah, kamu tidak bisa membunuh saudara perempuanku. Murong Ningkang berlutut di tanah, menangis, tolong. Keluar dari sini. Murong Gudao berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, saudara perempuanmu, aku akan membunuhmu. Jalan tua, jangan impulsif. Ya, jangan impulsif. Dengan dua desahan lama, Murong Han dan Murong Zeng juga terbang dari gua dan mendarat di perahu roh. Pada saat ini, Murong Sishi menghadapi saudara laki-lakinya, kakeknya, dan Taizu yang membantunya memohon, dia tiba-tiba tertawa sedih, kamu dan Patriark Murong adalah orang yang sama. Ketika aku bunuh diri, kamu tidak menghentikannya. Sekarang kamu berlari keluar dan melakukan sesuatu. Konyol, saya selalu menganggap kakak, ayah, kakek, dan kakek saya sebagai orang-orang tersayang. Bahkan jika saya memberikan hidup saya untuk Anda, dan Anda, hehehe, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Jalan tua Murong, bunuh jika kamu mau. Sudah kubilang, klan Murong akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Mendengar ini, wajah Murong Gudao membiru, dan dia tanpa ragu berteriak, saya, Murong Gudao, sebagai kepala patriark, mengumumkan bahwa puisi Murong bersalah atas hukuman. Tidak ada yang bisa menengahi. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, yang lemah di dalam gua dan tidak dapat membuka matanya, terus meneteskan air mata di pipinya. Dia benar-benar bersyukur dan tersentuh, kasih sayang guru untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Murong Han dan Murong Zeng di Lingzu menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu, dan berhenti berbicara. Murong Ningkang melihat ke belakang dan menatap Murong Sishi dengan gumaman air mata. Dia melihat ketidakpedulian yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Murong Sishi. Kakak, Murong Ningkang tersedak dan berkata, cepat akui kesalahanmu pada ayah. Kamu diam? Aku tidak punya murid sepertimu. Murong Sishi berkata dengan dingin,
apakah kamu masih laki-laki? Kamu sangat mencintai Gongsun Ruoxi, tetapi kamu memperlakukannya seperti ini. Mendengar ini, Murong Ningkang pun marah. Kakak, demi keluarga, kupikir semua pria akan membuat pilihan ini sepertiku. Bah, Murong Sishi menatap Murong Ningkang dengan mata merah, dan berkata, benarkah? Apakah kamu benar-benar yakin? Apakah kamu masih ingat Tan Yun? Dia mendobrak kota kekaisaran Nangong dengan kematiannya demi wanita yang dicintainya, dan menyelamatkan Nangong Yukin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa dia adalah pria sejati, dan kamu tidak tahu malu seperti Murong Gudao. Cukup. Murong Gudao menatap Murong Sishi dengan wajah hijau, dan berkata, pergi ke neraka. Dengan mengatakan itu, Murong Gudao mengangkat tangannya dan mengambil gambar puisi Murong. Jika tidak ada keraguan tentang di foto, Murong Sishi akan menghancurkan jiwanya. Orang-orang seperti Murong Gudao tidak kejam, dan mereka bertarung dengan Tuo Balin yang membunuh saudara dan ayahnya. Matilah, kamu lumpuh. Aku di sini untuk melihat bagaimana kamu membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang berbaring di perahu roh, tiba-tiba melakukan kekerasan, dan tangan kanannya memegang tangan Murong Sishi seperti kilat. Pada saat yang sama, Tan Yun mencubit bagian belakang leher Murong Ningkang dengan tangan kirinya. Tan Yun menggambar bayangan dari kehampaan dan menembak ke dalam rumah gua sebelum semua orang selesai. Alasan mengapa Tan Yun memasuki rumah gua pada saat ini adalah karena dia menilai bahwa ada 3 pembangkit tenaga listrik di alam eklosion dari 3 indera spiritual yang telah menyelimutinya. Karena Tan Yun sekarang dipromosikan ke tingkat ke-8 dari domain, jiwanya hampir sekuat tingkat ke-4 dari tingkat eklosion. Dia baru saja melihat dari perahu roh bahwa Murong Gudao, Murong Han, dan Murong Zeng adalah level ketiga dari level eklosion. Meskipun dia tidak yakin apakah ada alam eklosion yang kuat di dalam gua, dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Jadi, dia dengan tegas menyelamatkan Murong Sishi. Selamatkan dia karena dia adalah Tuan Xiao dan Ruoxi. Alasan mengapa Murong Ningkang ditangkap hidup-hidup adalah karena jika ada 3 kemampuan utama di alam eklosion di dalam gua, dia akan memiliki perlindungan setelah masuk ke dalam gua. Saat Tan Yun memasuki rumah gua, dia menggunakan murid surgawi kosmiknya, dan matanya melesat dengan lampu merah misterius. Tiba-tiba, ratusan tetua di rumah gua tercengang seperti ayam kayu. Setelah Tan Yun menemukan Gongsun Ruoxi terbaring jauh di dalam rumah gua, dengan lambaian tangan kanannya, pagoda suci yang indah muncul dari udara tipis dari rumah gua besar. Xiao, bawa Ruoxi ke menara. Keratua, pria besar, Moer, Yukin, Su Bing, Yingying, Yukin, kamu harus keluar terlebih dahulu untuk menantang 3 alam eklosion yang kuat. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Murong Old Wei, Murong Han, dan Murong Zeng bergegas masuk ke dalam gua dengan marah. Siapa kamu? Murong Gudao berkata dengan suara serak, lepaskan anakku. Aku akan melepaskan ibumu. Tan Yun menyeringai, dan tiba-tiba, suaranya terdengar dari benak ratusan tetua klan Murong, beri aku untuk membunuh ketiganya bagaimanapun caranya. Tiba-tiba, di mata 3 trio Murong Gudao yang marah, ratusan tetua mengorbankan senjata ajaib mereka untuk membunuh ketiganya di pintu masuk gua. Pada saat ini, Zhong Wuxiao dengan cepat mengambil Gongsun Ruoxi dan memasuki menara suci yang indah. Tan Yun memeluk tangan kanan Murong Sishi dengan tangan kanannya, dan ledakan kekuatan spiritual melonjak keluar, menembus alis Murong Sishi yang tidak curiga, dan membatasi kolam spiritualnya. Kemudian Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Murong Sishi yang lemah ke menara 12 lantai. Pada saat ini, kera iblis, naga emas dan singa, Su Bing, Yingying, dan Yukin telah terbang keluar dari menara. Datang. Pada pemikiran Tan Yun, menara suci Linglong tiba-tiba menyusut dan terbang ke telinga Tan Yun. Bangun untuk dewa. Pada saat ini, Murong Zeng melihat ratusan tetua yang terbunuh, dan dia berteriak, dan seberkas cahaya keluar dari tubuhnya, menutupi para tetua. Tiba-tiba, ketika para tetua tampak bingung dan sadar, kera iblis pembunuh surga menari dengan tongkat hitam dan sudah memasuki para tetua. Boom, boom. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tetua tersapu oleh batang hitam, dan seluruh tubuh terkoyak, dan saat serangkaian janin berkabut terbang keluar dari mayat, Tan Yun meledak dan berteriak, kera tua kembali. Api Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, muncul di depan kera iblis pembunuh surga, dan telapak tangan kanannya terdorong keluar. Merayu.
Tiba-tiba, api ungu Meng Agung menyembur dari telapak tangan kanan Tan Yun, menelan semua janin abadi, dan 90 tetua yang tersisa dari 90 tetua. Ah! Patriark tolong. Inilah nyala api. Tolong. Tidak. Petik 2 petik 2. Jeritan orang-orang yang melumpuhkan, banyak janin halus, dan lebih dari 50 tetua yang terlambat untuk melarikan diri dari gua dibakar menjadi kehampaan. Tiba-tiba, api Hongmeng setinggi 900 meter membakar dinding batu gua menjadi lubang besar. Hancurkan dewa. Murong Zeng, yang terkuat, tiba-tiba bergegas ke api Hongmeng dan mengejutkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba api Hongmeng runtuh dan berubah menjadi percikan api, tidak dapat berkumpul dengan cepat. Hentikan untuk Lao Su. Tan Yun mencubit Murong Ningkang, yang pucat ketakutan, dengan tangan kirinya, dan berteriak. Mendengar hal tersebut, Murong Zeng, Murong Han, dan Murong Old Road yang menjaga pintu masuk gua tidak segera mengambil tindakan. Murong Gudao menatap kera iblis pembunuh surga di belakang Tan Yun dengan mata merah, dan berkata dengan tajam, "Kera iblis ada di sini, apakah kamu Tan Yun?" "Iya, itu Master Sekte." Tan Yun berkata dengan wajahnya yang keriput, dengan cepat menjadi lebih muda, dan kemudian Tan Yun merobek alis dan janggutnya yang panjang dengan tangan kanannya. "Ayah, selamatkan aku," kata Murong Ningkang ngeri saat Tan Yun mencubit bagian belakang lehernya. Ada sentuhan ketegasan di mata Murong Gudao. "Anakku, untuk tujuan besar klan Murong, kamu hanya bisa mengorbankan dirimu." Murong Ningkang putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan begitu kejam. "Sayang, jangan khawatir, untuk ayah dan kakekmu, Taisu, kamu pasti akan membalaskan dendammu," kata Murong Gu, melihat kembali ke Murong Han dan Murong Zeng. Murong Zeng berkata dengan marah, "Aku akan melawan kera iblis. Haner dan Gu Dao akan membunuh semua orang." "Membunuh." Suara Murong Zeng berkedip ke arah rumah gua untuk membunuh. "Ledakan untukku." Kera iblis pembunuh surga berteriak, dan kekuatan magis menyembur keluar dari tubuhnya pada saat ukurannya melonjak. Boom. Bersamaan dengan suara keras, tiba-tiba, tebing setinggi 100.000, dan runtuh. Boom, boom. Selama peledakan kerikil, jalan kuno Murong, Murong Han, dan Murong Zeng naik ke langit dari gunung yang runtuh. Mengaum. Dengan raungan kemarahan, kera iblis juga bergegas keluar dari gunung yang runtuh, dan dia mengambil tongkat hitam besar, dan bertarung dengan Murong Zeng. "Saudari Moer, bunuh." Segera setelah itu, naga dan singa emas, yang tingginya 800 meter, dan iblis yang panjangnya lebih dari 2000 meter, memancarkan aura tirani dari tahap ke-10 dari tahap awal, bergegas keluar dari gunung, dan dua binatang membunuh Murong Han. Murong Han langsung terkejut, dan mundur ke kehampaan saat bertarung. Setelah itu, Tan Yun di gunung meroket hingga 200 kaki. Setelah Murong Ningkang diremas dengan tangan kirinya, dia dan Sen Subing, Tuo Bai Yingying, dan Nangong Yukin bergegas keluar dari gunung yang runtuh dan pergi ke jalan kuno Murong. Nangong Yukin mengorbankan pedang primordial untuk pertama kalinya. Meskipun dia hanya lapisan ke-7 dari alam embrio wilayah, dia juga memiliki 3 kemampuan utama dengan alam eklosion setelah dia menggunakan seni pedang primordial. Sen Subing secara alami juga memilikinya. "Hei!" Tan Yunmei meledak dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng di dalam hatinya. Memegang pedang ilahi Hongmeng, dia memandang Tuo Bai Yingying dan berkata, "Kamu memimpin semua orang untuk membunuh para tetua klan Murong." Setelah itu, Tan Yun berkata dengan tajam, "Semua orang di menara mendengarkan, membunuh." Begitu kata-kata itu jatuh, 8 raja klan besar, dan lebih dari 100 pembangkit tenaga janin domain Huang Fusein Sek Domain, semua terbang keluar dari menara, mengikuti Tuo Bai Yingying ke langit, lebih dari 40 tetua Murong panik, bunuh agresif. Pada saat ini, Dao kuno Murong melangkah ke udara, pedang terbang senjata peri bermutu tinggi, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia memandang Sen Subing, Nangong Yukin, dan Tan Yun yang terbang ke arahnya dengan mencibir, dengan arogan dan tegas. "Semua tetua klan Murong mengikuti perintah, jangan bertarung keras dengan orang kuat dari wilayah Sekte Suci Huangfu. Ketika pemimpin klan menghancurkan ketiga Tan Yun, aku akan membantumu." Bawahan patuh. Lebih dari 40 tetua klan Murong tersebar dari lembah abadi Baihua. Membunuh. Tuo Bai Yingying memegang pedang di tangan kanannya, dan terbang ribuan mil ke dalam kehampaan dalam sebuah tendangan voli terkemuka, membunuh musuh 8 kali lipat di alam wilayah dengan satu pedang.
Murong Gudao dengan dingin menatap Tan Yun, Sen Subing, dan Namong Yukin yang telah membunuh di udara, dan meraung, Tan Yun, kepala klan bersumpah bahwa aku akan menghancurkanmu hari ini. Aku akan membawa semua orang ke alam rahasia, jiwa, rahasia abadi, dan rahasia Huangfu, terburu-buru untuk membunuh, dan tinggalkan satu saja, biarkan seluruh Huangfu Sengzong Anda dikuburkan untuk putra saya. Petik 2. Aku akan menemani leluhurmu. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan kemudian dia mengirimkan ke Sen Subing dan Namong Yukin, jangan melawannya dengan keras, bantu aku menahannya 3 napas, aku ingin mengatur kecepatan pedang bertarunglah dengan cepat. Oke, setelah Sen Subing mentransmisikan suara, dia menggunakan penghalang dewa yang terperangkap. Tiba-tiba, kekosongan dengan radius 13.000 li itu keras, dan penghalang dewa yang terperangkap dengan diameter 26.000 li muncul, menutupi Tan Yun, Namong Yukin, dan jalan kuno Murong. Di dalam penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat menyatu menjadi ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba, ruang master di penghalang naik dari radius 12 juta menjadi 130.000 mil. 3 anak kecil, patriark ini memberitahumu bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, semua metodemu sia-sia. Istirahat untuk klan ini. Murong Gudao malu dengan lelucon itu, dan kekuatan angin seperti tsunami, guntur, dan surga melonjak keluar dari tubuhnya, dan itu dengan cepat berasal dari tirai tipis penghalang dewa yang terperangkap. Yukin, kekuatanku terlalu rendah, dan penghalang dewa yang terperangkap tidak dapat menahan serangannya. Jika kamu dan aku tidak kehilangan waktu dan kecepatan ruang di penghalang, kecepatannya dapat ditingkatkan 10 kali lipat, bunuh. Setelah Sen Subing melewati transmisi suara, memegang pedang terbang dengan atribut waktu dan ruang yang luar biasa, kecepatannya melonjak dalam pesona, dan dia tampak serius saat membunuh jalan kuno Murong, dan berkata dengan dingin, waktu dan ruang Alkitab waktu dan ruang seni pedang suci. Gaya ketiga dari pedang seni waktu dan ruang 1000 pedang suci temporal. Sen Subing, yang terbang dalam tendangan voli, berputar dengan pergelangan tangannya yang cemerlang, dan pedang terbang itu perlahan berputar dari kehampaan dalam lintasan misterius. Berdengung. Su, Ho. Tiba-tiba, kekosongan dalam jarak 100 mil di sekitar jalan kuno Murong, ketika turbulensi hebat, 1000 cahaya pedang berubah dari kekuatan domain ruang dan waktu, dengan kekuatan menembus kekosongan, membunuh jalan kuno Murong ke segala arah. Patriark tidak takut pada 5 kemampuan utama dari alam bulu, bagaimana kamu bisa takut pada kalian 3 semut? Jalan kuno Murong meraung, hancurkan pemimpin klan. Om, tiba-tiba, 1000 angin, guntur, dan kekuatan surgawi seperti ular piton meledak dari tubuh Dao kuno Murong dan menelan cahaya pedang dari Dao atas. Boom, boom. Di tengah suara ledakan yang memekakkan telinga, 1000 cahaya pedang meledak. Tiba-tiba, aura kuno dan agung meletus dari tubuh Namong Yukin. Segera, auranya naik dengan mantap, dan aura tak terlihat menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh satu demi satu. Segera setelah itu, aliran kekuatan alam kuno putih susu mengelilinginya seperti seekor naga. Tangan kiri Namong Yukin berayun sangat cepat di depan dadanya, dan tangan kanannya memegang pedang di udara untuk menciptakan lintasan misterius. Seni pedang dari gurun besar, gurun besar. Tiba-tiba, tangan kirinya yang menari membentuk segel di dadanya, memegang pedang suci, dan kecepatannya meningkat tajam. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas jalan kuno Murong dan menebasnya dengan pedangnya. Om, cahaya pedang putih yang panjangnya ribuan kaki, langsung melesat keluar dari pedang suci prasejarah, menukik ke bawah dan menembus kehampaan, membuat kehampaan dalam radius ribuan mil terkoyak. Cahaya pedang putih dipenuhi dengan suasana yang kaya dan liar, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya, dan dipenggal ke jalan kuno Murong. Istirahat untuk klan ini. Karena berada di penghalang dewa yang terperangkap, kecepatan cahaya pedang meningkat 10 kali lipat. Jalan kuno Murong, yang tidak bisa mengelak, memegang pedang terbang dengan sifat angin dan guntur, dan bahkan melayang ke langit, membanting pedang. Menusuk. Cahaya pedang dengan kekuatan surga guntur di lautan awan, dengan kekuatan guntur, membubung ke langit dan menabrak cahaya pedang dengan aura liar. Boom! Suara keras terdengar dari langit, kekuatan angin, guntur dan surga, pedang cahaya, pedang putih kekuatan angin, guntur, dan kekuatan pedang putih aura liar, ditelan menuju Namong Yukin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Namong Yukin tidak dapat menghindarinya bahkan jika kecepatannya meningkat 10 kali lipat.
Pada saat kritis ini, kekuatan waktu dan ruang menyembur keluar dari tubuh indah Sen Subing, melakukan langkah ajaib ruang dan waktu. Desir, Sen Subing tiba-tiba menjadi transparan, dan langsung muncul di belakang Namong Yukin. Dia dengan keras mendorong Namong Yukin dengan kedua tangan, dan Namong Yukin segera lolos dari pedang mematikan itu. Pompa, Sen Subing tidak bisa menghindar, dan terkena ujung cahaya pedang di ujung bahu kanannya, memotong sepotong daging dan darah. Keciut. Segera, Sen Subing dan Namong Yukin dengan cepat melarikan diri ribuan mil jauhnya. Putri kedua melihatnya, seperti yang dikatakan Murong Gudao, meskipun orang ini hanya tahap ketiga dari alam eklosion, ia memiliki kemampuan untuk melompati tahap kelima. Boom! Dengan suara keras, ketika kekuatan Fenglei Heavenly Dao yang dilepaskan oleh jalan kuno Murong akhirnya membombardir tirai cahaya penghalang dewa yang terperangkap, penghalang dewa yang terperangkap meledak berkeping-keping dari langit. Membunuh. Murong Gudao meraung marah, memegang pedang untuk membunuh wanita kedua. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang berencana untuk membentuk formasi pedang besar Hongmeng Tu, membatalkan rencananya saat ini. Sebaliknya, sosoknya melintas, memegang Sen Subing dengan tangan kirinya dan Namong Yukin dengan tangan kanannya, memimpin kedua putrinya menuju naga emas dan singa 50.000 mil jauhnya melarikan diri. Karena Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan dirinya, Sen Subing dan Namong Yukin, dia bisa memiliki kekuatan pertempuran dengan 4 biksu di alam eklosion, dan tidak akan ada peluang untuk menang melawan Dao kuno Murong yang kekuatannya sebanding dengan alam eklosion 5 kali lipat. Patriark melihat kemana kamu melarikan diri. Murong Gudao terus berputar, seperti dewa petir yang turun ke dunia, seperti dewa guntur yang turun ke bumi, dan menembak ke arah ketiga Tan Yun. Pada saat ini, 50.000 mil jauhnya di kehampaan, naga emas tahap 10, dewa, singa, dan iblis, di bawah upaya bersama, mereka baru saja mulai bertarung dengan Murong Han, dan mereka mengalahkan Murong Han dalam bahaya. Jika ini terus berlanjut, Murong Han akan mati paling banyak. Tepat ketika naga emas, dewa, singa, dan Moer mengepung Murong Han, tiba-tiba, suara kecemasan ditransmisikan ke telinga kedua binatang itu. Pria besar, Moer, Subing, Yukin dan aku akan berurusan dengan dia, dan kamu akan menghadapinya. Patriark Murong. Tan Yun sombong. Dengan kekuatan kedua binatang itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Murong Dao kuno, dia akan seimbang. Tetapi ketika dia dan putri keduanya berurusan dengan Murong Han, hanya ada satu jalan buntu. Itu tuannya. Setelah naga emas dan singa berkata dengan suara yang dalam, Saudari Moer, mari kita bunuh Patriark Murong bersama-sama. Oke, iblis, yang tingginya lebih dari 2000 meter, melaju di sekitar tubuh naga besar, berbalik dan melewati 3 Tan Yun, bergegas menuju Dao kuno Murong yang datang dengan kagum, dan bertarung sengit dengan Dao kuno Murong. Pada saat ini, Murong Han melihat dua binatang buas mengepungnya, digantikan oleh Tan Yun dan Sen Subing di tingkat ke-8 wilayah-wilayah, dan setelah Namong Yukin di tingkat ke-7. Wajah tuanya yang keriput mekar seperti bunga krisan, dan dia menyeringai. Orang tua itu tidak bisa mengalahkan singa dan naga iblis dari tahap ke-10 dari tahap awal. Jika Anda tidak dapat membunuh semut dari 3 domain Anda, maka lebih baik untuk membunuh mereka. Tan Yun, terutama kamu bajingan, membunuh cucu tua, dan yang tua akan membiarkan kalian semua mati. Setelah menyeringai, Murong Han dipenuhi dengan 4 kekuatan surga, emas, kayu, air, dan api, memegang tombak dengan 4 atribut pada saat yang sama, dan membunuh 3 Tan Yun. Subing dan Yukin menahannya. Teguran Tan Yun datang dari telinga kedua gadis itu. Segera, kedua gadis itu menunjukkan kekuatan magis mereka dan membunuh Murong Han. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, 11 pedang terbang atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak keluar dari udara tipis dari cincin Tan Yun Qiankun, dan kemudian melonjak ke langit. Kecepatan cahaya melesat 2 setelah ribuan mil kekosongan, tampaknya bergerak dalam kecepatan berbentuk cincin, dan tirai berkabut cahaya Hongmeng pecah. Dalam sekejap, di balik pembentukan formasi Hongmeng, kekosongan dalam formasi pedang tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 22.000 mil. Murong Han memegang tombak, menari dengan bayangan tombak yang berisi 4 kekuatan surga, kayu, air, dan api, menembus kehampaan, dan menembak ke arah 3 Tan Yun. Dia berkata dengan nada mendominasi,
bahkan jika formasi pedang ini kuat, itu juga diatur oleh semut 8 kali lipat dari alam janinmu. Kalian bertiga semut, yang bukan lawan dari cara lama putraku, berkumpul untuk melawan yang lama. Hahaha, yang bodoh tidak kenal takut. Mendengar ini, Tan Yunfu tersenyum, matanya suram, dan dengan tegas berkata, pemenjaraan kayu. Kemudian, Tan Yun berkata dalam hati, Abyss of Death. Gelombang ruang. Pada saat ini, Tan Yun segera menggunakan 3 kekuatan magis di Hongmeng to Divine Sword Array. Saat Tan Yun menunjukkan 3 kekuatan magis dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, dalam sekejap, ada suara siulan keras dari formasi pedang Hongmeng, dan aliran udara membunuh menyelimuti Murong Han. Tapi melihat segala arah Murong Han dalam kehampaan, kekuatan kayu hijau seperti ular sanca raksasa, menonjol dari susunan pedang Hongmeng, terjalin seperti kilat untuk membentuk tangan raksasa terbuka dengan kehampaan yang retak. Tanpa peringatan, Murong Han dipegang di telapak tangannya. Kayu yang sangat kuat. Murong Han di tangan raksasa-raksasa itu terkejut. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Hancurkan yang lama. 4 kekuatan surga, kayu, air, dan api tubuh Murong Han, meledak dan menghantam tangan raksasa-raksasa itu. Tiba-tiba, tangan raksasa-raksasa yang dipegang erat-erat mulai membengkak. Setelah Murong Han mendapatkan kembali kebebasannya, dia memegang pedang terbang dan menari, dan cahaya pedang segera mengamuk, menghancurkan tangan raksasa-raksasa itu menjadi berkeping-keping. Serangga kecil, aku juga ingin berurusan dengan yang lama. Tan Yun, kamu luar biasa. Tawa menyeringai Murong Han berhenti tiba-tiba. Karena ketika dia lolos dari penjara kayu cincang, jurang kematian yang dilemparkan oleh Tan Yun seperti titik hitam beras, tiba-tiba naik dari atas kepala Murong Han, berubah menjadi pusaran air hingga 100.000 kaki. Makan dia. Pusaran air itu sehitam tinta dan sedalam jurang. Dalam pusaran seperti jurang, ada bilah kematian tak berujung yang panjangnya ratusan kaki, dan kecepatan cahaya berputar untuk menelan Murong Han yang tidak bisa mengelak. Apa? Murong Han menjerit seperti babi. Meskipun dia menghancurkan bilah kematian yang keras dengan pedangnya, ada terlalu banyak bilah kematian, dan ratusan dari mereka terlihat di tubuhnya yang menghindar. Luka tulang, seolah-olah disiksa oleh Ling Qi. Meskipun Murong Han mengerikan, tapi untungnya dia melindungi titik-titik vital tanpa cedera fatal. Agar yang tua hancur, Murong Han, yang telah melambat, bergegas ke pedang terbang di tangan kanannya dengan kekuatan 4 atribut di tubuhnya. Sambil menghindari pedang kematian, sambil melindungi titik vital, dia menarikan pedang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, ada ratusan ribu kaki surga. Cahaya pedang kekuatan, meledak dari jurang kematian. Dang-dang-dang. Ratusan lampu pedang kekuatan surgawi, tanpa henti memotong dan menghancurkan bilah kematian yang membanjiri dia di jurang seperti ikan di jurang, dan membombardir jurang maut. Boom! Boom! Murong Han layak untuk melompat untuk menantang kekuatan 4 kali lipat dari alam eklosion. 4 atribut kekuatan cahaya pedang surgawi yang dia gunakan di bawah cederanya, disertai dengan ledakan suara yang memekakkan telinga, menghancurkan jurang kematian. Murong Han seperti hantu yang bergegas keluar dari tangki darah. Dia memiliki wajah yang menyeramkan. Ketika dia berpikir bahwa metode Tan Yun dihancurkan oleh dirinya sendiri, adegan yang mengejutkannya terjadi lagi. Wow, dia merasakan suara ombak yang datang dari belakangnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia segera ditelan oleh gelombang yang diubah oleh kekuatan ribuan mil ruang angkasa. Murong Han, yang berada di gelombang ruang angkasa, merasakan kekuatan mengikat yang kuat menindas dari segala arah, memperlambat kecepatan gerakannya sebesar 20%. Dengan cara ini, keuntungannya menjadi lebih cepat dari Tan Yun, Shen Subing, dan Namong Yukin menghilang. Tidak hanya itu, tetapi juga sedikit lebih lambat dari kecepatan Tan Yun bertiga. Subing, Yukin, cepat masuki gelombang ruang dan lawan dia dengan sengit. Tan Yun berteriak sambil memegang teknik pembunuhan ilahi Hongmeng, melayang di langit di atas gelombang ruang. Pada saat ini, Murong Han ingin melarikan diri dari puluhan ribu mil ruang angkasa dan kemudian melakukan serangan balik, dan begitu Tan Yun berpikir, gelombang ruang bergerak bersamanya di kehampaan kosmik. Murong Han menemukan bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan Tan Yun menginginkan hasil ini. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, yang lama akan hancur untukmu. Murong Han akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan gelombang ruang, Shen Subing, yang menggunakan Alkitab waktu dan ruang,
dan Nangong Yukin, yang menggunakan ilmu pedang prasejarah, telah memasuki ruang angkasa dengan pedang mereka. Dalam air pasang, bergabunglah untuk melawan Murong Han. Kedua putri berkelahi dengan Murong Han dalam gelombang ruang. Meskipun mereka tidak terpengaruh sama sekali, mereka masih memimpin. Jika ini terus berlanjut, putri kedua akan mati paling lama. Waktu yang deras. Tan Yun memiliki ekspresi serius. Dalam kehampaan di dalam formasi pedang Hongmeng, semburan waktu setebal 1.500 mil turun dari langit. Dengan kekosongan yang runtuh, itu meledak ke dalam gelombang ruang dan menelannya. 3 orang dalam pertarungan sengit. Tan Yunai adalah penguasa formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Dengan satu pemikiran, Sen Subing dan Nangong Yukin tidak bisa merasakan waktu yang tersapu. Sialan Tan Yun, bakat macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak atribut yang berbeda? Murong Han, yang berada dalam pertempuran sengit dengan gadis kedua, mengeluarkan raungan histeris. Tetapi melihat bahwa di bawah semburan waktu yang kejam, tubuh aslinya yang berdaging mulai memudar dengan kecepatan lambat. Pompa, Nangong Yukin mengambil kesempatan untuk melangkah, tubuh Miao Men muncul seperti hantu, muncul di sisi kiri Murong Han, dan memotongnya ke lehernya. Memanggil, setelah Murong Han lolos dari pedang mematikan, tubuhnya yang berlumuran darah tiba-tiba bergerak ke kiri, menusuk dada Nangong Yukin. Nangong Yukin menarik diri dan melakukan tendangan voli, memegang pedang dengan tergesa-gesa untuk diblokir. Sen Subing telah membunuh Murong Han dengan pedang. Tampaknya itu adalah rencana untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Murong Han ingin membunuh Nangong Yukin dengan luka serius, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia telah terluka, jika lukanya bertambah parah, bahkan jika dia membunuh Nangong Yukin, dia akan tetap dikepung dan dibunuh oleh Sen Subing dan Tan Yun. Saya telah berlatih selama lebih dari 20.000 tahun, dan akhirnya saya telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam eklosion. Aku tidak boleh mati. Setelah mengambil keputusan, Murong Han menyerah untuk membunuh Nangong Yukin, dia meraung, dan berusaha keras untuk membunuh Sen Subing. Dia telah menilai pada saat ini bahwa Nangong Yukin tidak sekuat Sen Subing. Menurutnya, selama dia membunuh Sen Subing, dia tidak akan memiliki tekanan untuk berurusan dengan Tan Yun dan Nangong Yukin. Apakah itu benar-benar bebas stres? Jika dia tahu bahwa Tan Yun lebih kuat dari Sen Subing, dia tidak akan tahu bagaimana dia memikirkannya. Murong Han menggunakan pedangnya untuk membunuh Sen Subing. Pedang itu rumit dan mematikan, dan Sen Subing merasa malu. Tan Yun, kamu bajingan kecil telah melakukan segala yang mungkin, itu bagus. Kamu bisa menonton dan membunuh wanitamu. Murong Han mencibir lagi dan lagi, meskipun dia terluka, dia semakin berani. Melakukan segala cara, bunuh aku seorang wanita, hanya mengandalkanmu, bajingan tua. Tan Yun tertawa. Kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir deras ke pedang besar pembunuh di tangan kanannya. Pada saat ini, napas Tan Yun naik dengan liar, dan dia dengan cepat menembus alam rahim tingkat ke-9. Kesempurnaan besar, tidak berhenti sampai alam eklosion tingkat ketiga. Jelas Tan Yun menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dan napasnya melonjak liar. Merasakan napas Tan Yun, Murong Han benar-benar kacau. Subing, Yukin, dan Murong Han telah terluka. Setelah pertempuran sengit dengan pria besar dan iblis, dia bertarung dengan kita lagi. Sekarang, kekuatannya telah menurun dari puncaknya. Tan Yun berkata kepada gadis kedua, kamu dengan cepat melarikan diri ke kedua sisi, dan setelah kamu membawaku untuk menyerangnya, kita akan membunuhnya bersama. Mendengar itu, Sen Subing berhenti bertarung dengan Murong Han, dan setelah melakukan langkah hantu ruang dan waktu, dia berbalik dan melarikan diri dari arus waktu dan gelombang ruang. Nangong Yukin, yang hendak membunuh punggung Murong Han, segera berbalik dan bergerak dalam arus ruang dan waktu. Apakah kamu tidak ingin membunuh yang lama? Ada semacam jangan lari. Murong Han sangat marah sehingga dia tersenyum, matanya yang berlumpur menunjukkan sentuhan licik, dia tiba-tiba bangkit dari gelombang ruang angkasa, dan menggambar busur besar di kehampaan. Setelah melewati arus waktu, kecepatannya meningkat tajam. Tan Yun terangkat ke langit. Tan Yun lain-lain, apakah Anda pikir Anda telah menggunakan metode rahasia untuk menaikkan napas Anda ke tingkat ketiga dari alam eklosion, dan Anda adalah lawan lama? Hal-hal yang dikuasai dan pintar, yang lama akan menggagalkanmu dan membalaskan dendam cucuku Ningkang. Mendengar ini, mata Tan Yun bersinar dengan kilau haus darah. Siapa yang pintar, kamu akan segera mengerti.
Setelah berbicara, Tan Yun meraung dalam hatinya, Hong Meng membunuh Tuhan. Tiba-tiba, Tan Yun mengangkat pedang pembunuh ilahi Hong Meng ke arah Murong Han, yang melayang ke langit, dan mengayunkan pedang. Kekuatan magis pamungkas artefak pedang Hong Meng. Ini juga merupakan jenis seni pedang keempat, kekuatan magis yang paling kuat. Menusuk, merayu. Tiba-tiba, bayangan pedang Hong Meng 1000 zang yang berisi kekuatan 11 atribut menghancurkan kehampaan 20.000 mil di langit sambil menangis, dan menebas ke arah Murong Han dari bawah ke atas. Kecepatannya meningkat 3 kali lipat dalam rangkaian Hong Meng Tu Excalibur. Selain itu, Tan Yun menggunakan pedang besar Hong Meng untuk menunjukkan kekuatan gaibnya. Setelah Hong Meng membunuh para dewa, kekuatan-kekuatan gaib ini menjadi lebih kuat. Pedang yang sangat cepat, pedang yang sangat kuat. Murong Han mengguncang seluruh tubuhnya, dan kemudian berkata dengan dominan, dilihat dari aura pedang, pedang ini memang kuat, tetapi masih tidak bisa bersaing dengan yang lama. Tidak ada keraguan bahwa Murong Han adalah yang kuat. Dari nafas pedang Tan Yun, dia dapat menilai dengan yakin bahwa pedang ini tidak dapat bersaing dengan dirinya sendiri. Selain itu, Murong Han tahu bahwa kecepatan pedang yang ditebaskan ke arahnya tidak dapat dihindari. Tidak peduli apakah pedang ini kuat atau tidak, saya harus melawannya. Hancurkan yang lama. Murong Han naik ke langit tanpa rasa takut, dan mengayunkan pedangnya yang paling kuat. Ledakan. Murong Han mengayunkan pedangnya, dan kekosongan itu segera runtuh, dan cahaya pedang terang sepanjang 3000 meter menebas ke arah cahaya pedang berkabut Hong Meng. Pedangnya mengandung dominasi emas, keuletan kayu, luasnya air, dan kekuatan api. Ledakan. Dua sinar pedang saling bertabrakan, dan suara keras meletus. Dalam tatapan Murong Han yang luar biasa, dia jelas merasakan bahwa ketika bayangan pedang Hong Meng Tan Yun bertemu dengan sinar pedang 3000 zang miliknya, dia tiba-tiba meledak. Nafas yang sangat kuat. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa nafas Hong Meng Sword Shadow yang dia rasakan sebelumnya bukanlah kekuatan sebenarnya dari Hong Meng Sword Shadow. Ho. Detik berikutnya, setelah bayangan pedang Hong Meng mengalahkan 3000 zang jiangong seperti bambu yang patah, penurunan momentum yang tiba-tiba masih mengurangi Murong Han yang tak terhindarkan. Minum. Murong Han terkejut. Dia berteriak, memegang pedang di tangan kirinya dan gagang di tangan kanannya, memegang pedang terbang tinggi-tinggi untuk memblokir. Ledakan. Ledakan. Dalam suara keras dan jelas pertama, cahaya pedang berkabut menebas pedang yang dipegang tinggi oleh Murong Han. Tiba-tiba, Murong Han tidak bisa memegang pedang dengan tangan kirinya, dan darah tiba-tiba muncul, dan dua jari tangan kirinya dipotong oleh pedang. Pada tamparan tumpul kedua, bilahnya tidak bisa menahan. Benturan besar dan membanting kepala Murong Han dengan keras. Engah. Murong Han mengeluarkan seteguk darah dan merasa bahwa langit berputar, kulit kepalanya meledak untuk mengungkapkan tengkorak yang padat, dan jejak retakan muncul di tengkorak. Dan ada darah di mata, telinga dan hidungnya. Pada pandangan pertama, itu terlihat menakutkan. Su Bing dan Yukin pergi bersama. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun mengambil langkah ke arah tembakan di bawah, bergegas ke gelombang ruang dalam sekejap, muncul di atas kepala Murong Han, dan menebas ke arah Murong Han dengan pedangnya. Apa? Murong Han mengalami sakit kepala yang membelah, dan ketika dia menghindar ke samping, seluruh telinga kiri dan lengan kirinya terpotong dalam semprotan darah. Orang tua itu berkelahi denganmu. Murong Han mengguncang jantungnya, tubuhnya tiba-tiba bergerak beberapa kaki, dan tangan kanannya memegang pedang untuk menembus dada kanan Tan Yun. Dalam gelombang ruang, kamu tidak secepat Lao Su. Kamu masih terluka parah. Dengan apa kamu akan melawan Lao Su? Sebuah busur ditarik di sudut mulut Tan Yun. Saat dia menggerakkan satu kaki ke kiri dalam gelombang ruang, cakar kanannya tiba-tiba menonjol dan dia meraih pergelangan tangan kanan Murong Han memegang pedang seperti kilat. Pergi ke neraka, Tan Yun. Murong Han meraung, pisau terbang keluar dari mulutnya dan meledak ke tenggorokan Tan Yun. Dan, dengan meringis, di mata ketakutan Murong Han, senjata peri tingkat rendahnya tidak menembus tenggorokan Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu manusia? Murong Han meraung dengan dingin di punggungnya, mengapa tubuhmu begitu keras? Hal-hal lama, kamu bisa menjadi dewa, aku tidak keberatan. Tan Yun mencibir, lehernya bergetar, dan di mata Murong Han yang bergejolak, pisau terbangnya dihancurkan oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mencengkeram pergelangan tangan kanan Murong Han yang memegang pedang dengan tangan kanannya, dan menariknya dengan keras. Murong Han berteriak,
merobek seluruh lengannya tiba-tiba. Tidak, Murong Han, yang kehilangan lengannya, mengeluarkan ratapan tragis, dia berbalik dan terbang ke kiri dengan putus asa, mencoba melarikan diri dari gelombang ruang. Desir, Namong Yukin memegang pedang primordial, melewati sisi Murong Han dengan dingin, dan mengayunkan pedang ke pinggang Murong Han. Kaki tua, Murong Han melompat ke langit dan tidak bisa menghindar, dan kedua lututnya dipotong oleh pedang. Kedua anggota badan yang tersisa menyemburkan darah dan terbang menjauh dari tubuh. Pompa, Sen Subing berkedip di udara dan muncul di belakang Murong Han dalam sekejap. Bilah tajam sebening kristal dengan gumpalan darah menembus punggung Murong Han dan keluar dari dadanya menuju jantung. Wah! Murong Han menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan jatuh bergoyang ke dalam kehampaan, meraung ke langit, bahkan jika lelaki tua itu akan mati, dia harus menarik kalian bertiga kembali. Semua mati dengan yang lama. Begitu kata-kata Murong Han jatuh, fitur wajahnya berubah dan seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat. Tidak baik. Tan Yun terkejut. Yukin, Su Bing, dia ingin meledakkan kolam spiritual, kalian terbang ke arahku. Dengan itu, tubuh Tan Yun melonjak 200 meter dan terbang menuju putri kedua. Kulit wanita kedua berubah, dan dia langsung terbang ke arah Tan Yun. Tan Yun membuka tangan kirinya dan memegang Namong Yukin di telapak tangannya. Dengan tangan kanannya, dia memegang Sen Subing di belakang telapak tangannya. Dia dengan putus asa menggunakan langkah-langkah ajaib Hongmeng untuk melepaskan formasi pedang Hongmeng, dan ketika dia melarikan diri ribuan mil ke utara, dia pingsan karena terkejut. Dengan suara keras, kepala Murong Han meledak. Ledakan rangkap 3 dari alam eklosion, kekuatannya sebanding dengan pukulan penuh dari eklosion Six. Bagaimana Tan Yun tidak takut? Dari langit yang luas, pemandangan yang mengejutkan terjadi.